Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dalam acara Uni Yusnita Tanjung. Uni bersyukur sekali kepada Tuhan karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang ajaib ya. Tuhan yang selalu memberi kekuatan kepada kita, yang terus mengajarkan kita tentang cara hidup yang layak di hadapan Tuhan. Setiap hari jangan pernah berhenti ya, untuk kita memperbaiki kehidupan rohani kita. Sedangkan untuk tubuh jasmani tiap hari kita selalu kita perhatikan, memberi dia minum, makan, mandi, pakaian. Jangan lupa ada tubuh rohani ya, yang lebih utama, yang harus kita utamakan dalam hidup ini, karena dialah yang akan membawa kita masuk ke dalam surga. Ini tubuh yang kayak gini masuk ke kubur nanti sudah menjadi tanah kembali. Bahkan sebelumnya membusuk ya di dalam tanah. Mari kita menjadi manusia rohani di tengah-tengah duniawi. Kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Ajar kami terus melakukan apa yang Engkau kehendaki Bapa, sehingga Engkau sendiri yang membuat perbedaan itu. Mampukan kami Tuhan untuk membenahi kehidupan rohani kami, sehingga kami boleh berkenan, berlayak di hadapan Tuhan, menjadi anak Tuhan, menjadi hamba Tuhan, menjadi pelayan Tuhan. Jika pekerjaan yang Kau berikan, percayakan kepada kami untuk mengingatkan, menegur, bahkan mengarahkan orang-orang yang tersesat di dalam dunia ini untuk ke jalan yang benar. Biarlah Tuhan, Engkau sendiri yang menjadi pemimpin kami. Karena kami tahu Bapa bahwa ada roh lain yang akan mengintai kehidupan kami ini, membuat kami bergeser dari jalan-Mu. Tolong Tuhan, mampukan kami terus Bapa, dengar-dengaran pada kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat menyampaikan segala sesuatu hanya untuk memuliakan Tuhan. Segala kuasa gelap, roh jahat, niat-niat orang jahat dalam bentuk apapun Tuhan, yang akan mencuri kemuliaan-Mu, singkirkan itu dalam kehidupan kami Tuhan, agar kami benar-benar menjadi teman sekerja Allah yang berkenan di hadapan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita ingin membahas ya tentang ketamakan. Ketamakan ini adalah pekerjaan iblis di dalam kehidupan manusia, karena manusia itu akan diseret pelan-pelan sehingga manusia itu kehilangan kontrol diri yang benar. Kompas yang diberikan oleh Yesus itu digeser. Nah, kadangkala ada orang menolak, ada orang mengikuti arahan dari iblis itu. Saya tidak bosan-bosan yang membahas tentang pekerjaan iblis dan pekerjaan Tuhan, karena ya itulah yang ada di dunia ini ya. Nah, 2 tahun yang lalu saya pergi ke satu tempat. Saya berdoa sama Tuhan karena satu kebutuhan saya yang sangat luar biasa, saudara ya. Anak saya menjadi gembala, lalu membangun tempat ibadah, merenovasi lah begitu ya. Direnovasi tempat itu, memang kami itu tidak ada dana, saudara ya. Pada saat itu ada seorang hamba Tuhan, seorang anak Tuhan. Dia mencari saya, dia ingin bertemu. Pendek cerita, dia terbeban untuk memberi bantuan kalau tempat ibadah ini direnovasi. Tentu saya sangat bersuka cita, tetapi saya tidak menerima, karena firman Tuhan mengatakan bahwa ujilah ya setiap apa yang datang kepada kita itu, jangan langsung kita terima bahwa itu dari Tuhan. Harus kita uji, kita bawa dulu kepada Tuhan ya. Karena ujilah setiap roh yang datang itu, atau tawaran yang datang itu.
Nah, tidak selamanya kita ini eh, memutuskan bahwa keputusan kita itu benar. Mungkin baik, saudara, tapi belum tentu benar. Nah, jadi waktu membangun itu, memulai itu, saya katakan, benar Pak, serius Pak, karena untuk kesekian kali orang banyak berjanji-janji, tetapi sedikit sekali yang menepati. Jadi saya pesimis sekali dengan janji-janji orang itu. Nah, kalau saya melihat orang yang suka ingkar janji itu, saudara, nah itu adalah orang yang tidak bisa menjadi sahabat saya, menjadi teman saya, nggak bisa. Saya paling nggak bisa nyaman, tenang berjalan dengan orang pembohong, saudara. Orang pembohong, orang ingkar janji itu. Karena pembohong itu adalah pengikut iblis bagi saya. Karena pendusta itu bapaknya adalah iblis itu kan. Nah, jadi saya berkali-kali, nah akhirnya saya mengambil keputusan begitu. Ya saya katakan, aduh, tidak semua orang saya bisa percaya. Sekalipun dia pendeta hamba Tuhan sekalipun. Sampai hari ini benar saudara, sering saya menjerit, menangis, mencucurkan air mata, bahkan rugi ketika mempercayai janji mereka itu. Tapi ada juga di antaranya itu yang benar-benar menepati janji. Nah, untuk bapak ini akhirnya dia katakan, enggak Bu, saya belajar untuk tidak seperti yang ibu khawatirkan lah begitu. Tapi saya tidak bisa bantu semua. Nah, coba aja dilihat berapa tuh anggarannya gitu. Nah, waktu dikalkulasi semuanya, kalau untuk semuanya selesai, saudara, mungkin sekitar 350 juta kalau itu ditingkat gitu ya. Sederhana aja begitu. Ya. Nah, waktu itu akhirnya dia bantu 100 juta. Saya kaget juga, saya nggak kenal. Ya, saya nggak kenal sama sekali, Blas nggak kenal. Cuman dia mendengar kesaksian saya, lalu dia cari alamat saya dengan gigih. Nah, waktu dia mencari, kami juga tidak terlalu respon, saudara, karena banyak kadang-kadang motivasi mereka datang ke saya, jujur saja sering menyedihkan, saudara ya. Karena memang melihat penampilan saya atau pelayanan saya itu, mereka nggak, gimana ya, wah enak ya pelayanan kesana sini, pasti itu banyak uang. Jadi di pikiran mereka, otak mereka itu kalau melayan tuh pasti dapat uang aja. Itu konsep seperti itu menjijikkan bagi saya, saudara ya. Jadi saya nggak ini. Nah, karena dianggap saya itu berkat saya banyak ya, adalah minta bantuan, mau bangun gereja, mau ini mau itu, saudara. Padahal sementara di dalam keluarga saya saja boleh dikatakan hidup pas-pasan itu, pas butuh pas ada itu begitu. Saya nggak bekerja, saya nggak pengusaha, saya juga nggak punya gereja, saya nggak punya jemaat atau perpuluhan, nggak ada. Anak saya juga baru merintis, yang perlu saya topang, saya dukung ya, karena saya mengarahkan ke jalan itu, dia ikut. Nah, tentu kami bergandengan tangan, saudara ya, karena saya ingin juga melihat gitu, bagaimana sih kalau suami istri itu sehati sepikir di dalam menjalani kehidupan rumah tangga itu, terus hasilnya tuh gimana sih. Nah, saya ingin saya cari-cari ya, belum saya dapat kali ya, karena tentu saya tidak bisa memantau 24 jam kehidupan mereka itu. Mungkin di luarnya kelihatan bahagia sejalan, ternyata di dalam. Nah, kalau anak saya sendiri yang sudah menyatu dengan saya, menantu kami bisa bertukar pikiran itu hampir setiap hari karena rumahnya dekat, saudara ya. Jadi kalau saya arahkan gini-gini, walaupun kadang-kadang ya nggak semua juga pendapat saya mereka ikuti, kadang-kadang agak-agak bertolak belakang juga. Nah, akhirnya nanti kami mencari solusinya. Saya bilang kalau memang itu ndak ada di dalam firman Tuhan, ndak usah diikuti. Tapi kalau itu memang firman Tuhan, coba kalian ikuti. Karena kalau kita ikut Tuhan ini nggak mungkin salah, nggak mungkin kita salah. Nah, iya. Jadi bagaimanapun saya misalnya makan, ya anak menantu saya, cucu saya harus makan. Kami saling topang menopang karena dia juga full timer dalam pelayanan, saudara ya. Paling kalau dia ambil misalnya minta bantu kayak sekarang ini, dia itu diminta
mengajar ya, di apa, guru, menjadi guru agama. Nah kan itu memang itu jalur kita ya, menjadi terang di tempat yang gelap. Nah dia terima walaupun nggak ada gaji, saudara. Kalau itu memang dari Tuhan, saya katakan terima aja, karena Tuhan itu yang memelihara hidup kita gitu. Nah terbukti ketika anaknya sudah mulai SMP, kamarnya satu, mereka tidur satu kamar dengan 3 anak, suami istri, di sebelahnya baru tempat apa, tempat ibadah. Nah, saya berdoa sama Tuhan, Tuhan jika berkenan Bapak, supaya ini bisa ditingkat begitu, biar kecil-kecil juga dibuat tempat ibadah, karena tanah itu nggak sampai 100 meter, saudara, kecil saja. Penuh perjuangan dulu saya membuka persekutuan doa di situ, memulailah membangun iman, menyiram iman saya, anak-anak saya di tempat itu. Jadi saya rindu tempat itu terus menjadi tempat ibadah. Biarlah saya yang keluar dari tempat itu, karena dia full timer melayani suami istri, biarlah mereka di situ. Saya keluar dari situ. Nah, saya biarkan mereka berjalan di dalam rumah tangga itu dengan pelayanan yang ada. Nah, saya menjadi jemaat di situ, membantu pelayanan di situ. Jadi setelah saya kemana-mana, sekarang saya harus balik ya ke Yerusalem saya, karena ada anak, ada menantu, ada cucu yang harus saya dampingi gitu. Nah berjalan, nah Tuhan buka jalan, berkali-kali datang ya orang menawarkan gini gitu, tapi saudara, jadi sejak tidak ada yang menepati begitu. Kita kan kalau mendoakan orang tuh serius juga ya saudara ya. Doakan ya Bu Snita supaya saya jadi bupati gitu kan. Nanti kalau saya udah duduk naik, benar Bu Snita, apa kebutuhan Bu Snita untuk pelayanan saya bantu. Pernah saya kirim proposal gitu lewat teman dekat hamba Tuhan juga, sudah duduk jadi bupati saudara. Lalu saya kirimkan proposal saya, seperak aja nggak ada saudara, seperak nggak ada. Jadi ada berapa kali dengan orang lain. Sejak itu saya berdiam diri aja, Tuhan. Waktu itu bocor-bocor, udah plafonnya mau jatuh, ya gimana kita nggak ada dana untuk merenovasi, ditopang dulu tuh sama bambu ya, sama tetangga gitu, supaya nanti nggak rubuh gitu. Nah tiba-tiba bapak ini datang, dia menawarkan seperti itu. Lalu saya bilang ya, lalu saya telepon lah ya seorang ya termasuk orang berhasil dalam pelayanan ya, pemimpin rohani begitu. Dia bilang udah nggak apa-apa Bu Snita, lanjut aja, mulai aja. Tapi selanjutnya gimana tuh Om, saya nggak biasa. Jadi gampang, nanti saya sama teman-teman datang. Dana kamu berapa itu? Ya Bapak itu janji 100. Kalau kami kumpul ya, ada warisan menantuku ini. Ya paling banyak kita ada 150 juta. Nah berarti kurang 200 juta begitu kan. Oh gampang itu, ya orang terkenal lah pokoknya terkenal lah kalau saya sebutkan namanya, itu pemimpin organisasi ya. Udah salah satu organisasi di Indonesia ini. Nah saya bilang jadi dengan semangat saudara, dibangun gitu kan. Ternyata benar saudara ya, orang yang mau yang menjanjikan ini, ketua organisasi ini nggak pernah datang saudara. Itu sudah berjalan begitu. Jadi saya juga bingung. Nah pendek cerita tetap berlanjut, saya hubungi, dia bilang iya nanti. Padahal itu sudah dirombak itu saudara ya, apalagi waktu itu musim hujan ya, hancur-hancuran juga akhirnya itu semua. Akhirnya sama sekali tidak ada. Jadi kami berjuang bagaimana caranya saudara. Ada teman, ada yang terbeban bantu ini, ada Pak Hengki, ada Pak Kurniawan, ya, sedikit-sedikit mereka membantu, tapi tetap saja kurang lah saudara ya. Jadi waktu itu saya melihat ya, di rekening saya itu tiba-tiba saudara ada aja berkat itu. Lalu akhirnya cukup lah saudara.
Jadi saking saya percaya bahwa ini dari Tuhan, yang membangun ini juga orang Kristen, saudara ya, yang kontraktor ini, ya saya percaya, saya kasih aja uang itu semuanya itu ke dia untuk untuk membangun itu, saya lunasi sekaligus begitu gitu. Tiba-tiba kira-kira dengan harga 150 juta lagi apa 125 juta, saudara ya, itu dia tinggal pekerjaan itu. Ditinggal kami kalang kabut, saudara. Waduh, benar itulah air mata saya bercucuran. Sementara yang ada yang janji ini tuh, yang ketua organisasi, salah satu organisasi gereja di Indonesia ini, saudara ya, itu ndak datang-datang. Sejak itu saya katakan cukup. Saya bilang cukup, dan saya tidak akan menghubungi lagi. Dan saya WA terakhir, air mata saya ini ditampung di kirbat Allah, Om. Om mengecewakan saya seperti itu. Tapi kalau terjadi sesuatu di dalam diri Om, itu adalah teguran Tuhan ya, lewat peristiwa ini untuk Om. Tapi saya mengampuni Om seperti itu. Saya bilang sudah berjalan, sudah terbangkal. Jadi kemudian saya ingat saya ada sedikit tanah, saudara. Lalu saya katakan, saya butuh duit 125 juta, saya bilang gitu, untuk finishingnya untuk tempat ibadah ini. Terus ada yang mau bantu begitu. Tapi saya bilang sama teman saya itu, saya rasa tidak enak menerima bantuan terus begitu. Ambillah tanah saya yang 1.300 meter itu. Ambillah, tapi saya nggak jual. Kalau dijual mungkin nggak seberapa uangnya, tetapi daripada saya dibantu begitu aja. Oh iya, kata pendeta ini, bapak itu mau bantu untuk saya, Bu. Dia bilang kan bapak nggak punya tempat pelayanan, jadi kalau saya setuju, kata teman saya itu, dia akan bayar. Ayolah kita. Akhirnya aduh ya, puji Tuhan lah kalau begitu, untuk pelayanan juga gitu kan. Sudah, saudara. Tetapi dengan satu harapan, saya pergi ke lokasi itu. Sebelum sampai di situ ternyata ada peristiwa di tengah jalan. Nah, peristiwa ini sangat menggugah hati saya. Saya paling gak bisa lihat orang benar, orang dizolimi, orang ditindas. Ya, apalagi sesama anak Tuhan begitu. Jadi sebelum ke lokasi di satu kota, kita ketemu ya dengan orang-orang yang terzolimi itu. Lalu saya bertanya, karena saya kenal dengan mereka semua, yang dizolimi, yang menzolimi ini saya kenal, karena saya suka pelayanan ke situ. Lalu saya, apa sih kasusnya kok sampai ke polisi, bawa pengacara, itu ada apa? Kenapa ya Tante Isnita, tolong deh, saya disomasi begini begitu. Disomasi ya, karena saya ketua majelis di situ. Kasusnya, iya, dituduh saya ini mencuri sertifikat rumah ibadah itu. Saya bilang, tapi Bapak nggak mencuri kan? Saya bilang, enggak, Bu. Disomasi panggilannya yang keberapa kali ini? Yang ketiga. Nah, saya bilang, ini harus harus datang, Pak. Tapi gimana rasa saya lihat dia rasa cari pengacara, cari ini juga. Saya bilang, gini deh Pak, gak usah bawa pengacara, gak usah. Bapak benar kan, nggak menyimpan sertifikat itu, nggak. Nah, kebenaran itu Tuhan yang bela Pak, dan saya akan bersama dengan Bapak. Lalu pergilah kami, lalu kami berdoa semua. Nah, tanggalnya dilihat, oh ya, besok Bapak disomasi, ya yuk kita berdoa hari ini. Nah, berdoa, saudara. Jadi udah saya uruslah itu dulu kan. Nah, saya lupa lah dengan tanah saya ini, karena ini di depan mata saya. Nah, sudah. Akhirnya saya datang ke lokasi di mana sengketa itu terjadi. Saya datang di situ. Benar dia disomasi untuk panggilan yang ketiga. Saya katakan, Bapak sudah datang aja, kita tidak usah bawa siapa-siapa. Mereka pengacara semuanya sudah hamba Tuhan yang akan mensomasi gereja ini, yang mau ambil gereja ini, yang mau merampas gereja ini, sudah bawa pengacara. Bapak enggak usah.
Kita mau lihat, kita mau rasakan juga pembelaan Tuhan ini, Pak. Lalu kita doakan dia pergilah seorang diri menghadap di kantor polisi itu. Dan orang yang mensomasi dia sudah ada di situ, di kantor polisi dengan pengacaranya. Saya ini berpikir, dan saya mendengar, saya tanya kiri kanan, kenapa ini terjadi? Kok bisa pendeta sama pendeta ingin merampas milik orang lain? Ini gimana ini, kok bisa begini? Kalian ini bukankah sesama hamba Tuhan, satu sinode lagi? Kok bisa begini? Yang mau merampas ini juga udah punya gereja masing-masing. Lalu cerita lah, karena di tempat ini gembalanya sudah tidak layak lagi karena kasus perselingkuhan, lalu mau diganti dengan gembala yang lain. Nah, jemaat ini setengah setuju, setengah enggak. Jemaat ini bilang tidak mau yang dari situ, maunya udah yang dari orang sini saja. Terpecah rupanya. Oh begitu, saya bilang. Ya. Lalu jadi berebutlah tuh gereja itu. Nah, majelis dengan setengah jemaat maunya yang ini. Kalau ini hamba Tuhan yang ini maunya yang ini. Nah, jadi karena tidak selesai-selesai, akhirnya dibuatlah laporan ke polisi oleh penggugat ini bahwa kenapa terjadi seperti ini, karena sertifikat gereja ini disimpan oleh pihak sebelah kiri ini, dicuri. Di laporannya tuh begitu, saudaranya. Ternyata tidak seperti itu, mau mengambil ini dan mendudukkan gembala di situ atas pilihan kelompok ini. Hamba Tuhan ini terpecah dua di daerah situ. Lalu saya bilang, waduh, nggak benar ini. Kenapa ya kok sampai kayak gitu? Rupanya berebut karena banyak ya orang kaya rupanya di gereja itu. Mungkin banyak perpuluhannya, banyak persembahannya, mungkin begitu barangkali ya, lebih ininya gitu. Saya lihat alasannya itu. Kalau enggak kan mereka punya gereja masing-masing, tapi gereja mereka mungkin enggak sebanyak itu orang-orang kayanya gitu. Lalu saya datangin saudara ya satu-satu yang keluar yang pro ke yang mau menggugat ini. Saya katakan, kenapa bisa begitu? Kalian kan baik-baiknya dulu. Iya tante, ada alasan lah, pokoknya ada alasan masing-masing. Iya, kalau bapak gembala itu sudah berselingkuh kan sudah diselesaikan, dia enggak jadi gembala lagi di situ. Ya, bukan itu aja, kami mau si A ini, tapi dia nggak mau. Jemaat itu nggak mau, kami maunya ini. Oh gitu, tapi kenapa laporannya seperti itu, tuduhannya itu kok nggak manusiawi banget gitu. Bawa pengacara lagi, pengacaranya orang Kristen pula. Saya bilang, nggak malu nih sama kayak tetangga-tetangga kita. Habis gimana lagi tante? Nah, pendek cerita, saya berdoa Tuhan, saya bilang, tidak ada yang kebetulan Tuhan mengutus saya ke sini. Saya bukan siapa-siapa, saya nggak duduk di kepengurusan sinode itu, tidak. Tapi mungkin saya duduk di proyeknya Tuhan barangkali, saudara ya. Penderitaan saya, beban saya sedang seberat-beratnya ya, seperti itu. Malah saya memikul beban orang lagi. Tapi ini yang saya lihat menyangkut jiwa. Sudah begitu selesai dari kantor polisi, yang digugat ini senyum-senyum. Tante Yusnita, ya puji Tuhan lah, entah kenapa saya bicara lancar saja. Itu karena Tuhan menyertai Bapak itu. Terus, ya dia tertunda katanya. Jadi bukti nggak lengkap untuk menuduh saya seperti itu. Lalu saya panggil, ya gembala, istri gembala yang sudah keluar dari tempat itu. Saya tanya, bagaimana ceritanya begini Bu Gembala? Cerita lagi gini. Ya, ternyata saya bisa terima
bahwa ini adalah fitnah gitu ya. Lalu baru sore kalau nggak salah apa besoknya, tuduhan itu dilengkapi dengan bahwa memang nggak dicuri katanya itu sertifikat itu, tapi ibu gembala ini menggadaikan ke bapak inilah yang menyimpan, jadi bukan dicuri lagi. Saya panggil lagi lah tuh ibu gembalanya, malah setengah bersidang lah kita. Gimana Bu Gembala? Demi Tuhan Bu Yusnita, nggak ada sama saya nggak tahu itu sertifikat kayak gimana. Yang dituduhkan digadaikan ke bapak ini, majelis ini. Nggak ada tante, demi Tuhan tante ini. Ya sudahlah. Jadi besoknya siangnya saya bilang sama ibu gembala itu, ayo temani saya temui mereka. Jadi mereka lagi kumpul di hotel, pengacara, penggugat semuanya itu, yang pro itu, yang terbelah itu lagi kumpul di hotel. Saya datang ke situ. Saya kaget, mereka luar biasa ya. Saya bilang akhirnya saya minta Tuhan hikmat-Mu Bapa. Di kacamata mereka saya ini bukan siapa-siapa. Tetapi tidak ada yang kebetulan di dalam Tuhan. Bagi saya setiap langkah saya itu adalah kebenaran yang saya jalankan. Kalau bukan karena Tuhan mengutus saya, keputusan saya kan ke tanah saya. Itu keputusan saya. Tapi Tuhan punya rencana yang lebih dasar dari itu yang harus saya kerjakan. Saudara, lalu saya duduk di situ, saya perkenalkan ini pengacaranya ini, ini ketua ini sekretarisnya, ini ketua wilayahnya begini. Nah, ini jemaat yang yang ikut dengan penggugat ini gitu. Benar-benar saya dari hati saya angkat ke Tuhan, Engkau Tuhan yang memimpin setiap perkataanku. Di situ baru saya dikasih pengajaran ya, mungkin kalau kuliah kita di teologi manapun nggak akan dapat pelajaran seperti ini ya. Bagaimana saya bisa melihat kekerdilan hamba-hamba Tuhan itu ketika sudah berhadapan dengan uang, dengan jabatan, dengan kekuasaan. Mereka mempergunakan itu semua dengan seenak waduk mereka tanpa lagi memakai dasar kebenaran. Seharusnya kita sebagai anak Tuhan, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, organisasi rohani ini, standar kita bertindak itu adalah firman Tuhan. Pusat dari segalanya itu adalah Kristus itu. Kristus itu yang akan mengarahkan kita. Roh Kudus akan memimpin kita. Maka jika itu kita gunakan, tidak akan ada perdebatan, pertengkaran, perampasan, penggugatan. Saudara, ketika saya bertanya, saya bilang, Bapak pengacara kok sampai hati? Jauh-jauh dari seberang pulau Bapak datang ke sini. Ya karena saya pengacara Bu. Siapa yang membutuhkan pertolongan saya sesuai dengan kapasitas saya, pasti saya terimalah Bu. Tapi tahukah Bapak, atau Bapak tidak tahu, bahwa ini rumah ibadah, gereja Pak. Dan saya mendengar dari pembicaraan bahwa pengacara ini berhasil dalam kasus-kasus seperti ini. Dia berhasil memenangkan kliennya. Sudah 7 gereja katanya yang dia tutup. Saya bilang, Bapak kan Kristen. Ya. Saya tidak bangga mendengar ya, kesuksesan Bapak itu. Sedih, kecewa, bahkan sampai ke jijik saya mendengar. Kalau Bapak melakukan pembebasan atau ada gereja yang ditutup ya, yang ditutup oleh orang, lalu kasus itu Bapak tangani, lalu terbuka Pak. Mungkin itu angkat jempol saya, salut saya Pak. Ini orang berkasus ibaratlah
salah paham sesama di gereja itu, Bapak datang untuk memisahkan dan menutup gereja itu dengan tuduhan pencuri sertifikat, pencurian. Kok Bapak nggak baca dulu? Bapak nggak selidiki dulu? Saya bilang sama gembala yang menggugat, gembala-gembala yang menggugat itu, petinggi-petinggi itu, you nggak punya kasih sama sekali. Udah suami, udah gembala itu sudah dipenjarakan, nggak puas. Itu saja saya benar nggak respect sama kalian semua. Bisa kok diselesaikan. Kan ada penasehat-penasehat di setiap organisasi sinode gereja itu ada kan? Apa anda bisa menyelesaikan itu? Banyak kasus seperti itu. Saya melayani juga ke daerah sana itu, ada kasus persis seperti ini. Mungkin pelakunya juga sama. Caranya mereka bermusyawarah, mutasikan tuh, buang keluar. Ke pulau mana itu gembala itu. Ini saudara penjarakan. Gak puas juga. Setelah dipenjarakan, istri dan anak-anaknya dikeluarkan. Lalu saudara mau merampas ini gereja ini. Sebagai pendatang baru ya di Kristiani ini. Ini roh saya kaget nih, kok saya bertemukan kasus langsung di depan mata saya seperti ini. Kaget, saya benar kaget saudara. Kok kasusnya itu? Saya kira biasalah salah paham pendeta sama pendeta ini. Kok tega? Sudah 2 tahun suami ibu gembala itu di penjara. Bapak sebagai orang rohani, sebagai petinggi, demi jiwa nyawa katanya bisa diserahkan nih Pak. Pernah nggak Bapak bawa beras 5 kilo atau 2 liter aja ke istri yang di penjara itu tuh, dengan 4 anak tuh dia, klien-kliennya semua. Dia dikeluarkan, suami di penjara, tempatnya direbut. Sekarang kalian perebutkan lagi untuk mengambil. Kalian kan udah punya gereja. Saya lupa dengan masalah saya saudara. Beban saya begitu berat, resiko yang saya hadapi sangat tinggi. Saya nggak punya kepentingan apa-apa di situ. Nggak ada saya mau terus biar saya tuh dekat karena banyak orang kaya, pengusaha di gereja itu, lalu saya datang, lalu saya minta bantuan. Itu bukan Yusnita. Saya menjalankan tugas saya aja. Saya paling tidak bisa melihat orang terzolimi. Kalau hati saya sudah tersentuh, dan itu saya kerjakan saudara. Saya cari tahu. Sebelum selesai, sebelum tuntas, saya tidak puas saudara. Dan semua akhir saya bilang, kok bisa kalian sebagai orang pelayan-pelayan Tuhan melakukan itu, menzolimi sesama dengan sekejam ini? Layak gak sih kita nih disebut hamba Tuhan? Jujur Bapak Ibu nih, Tuhan aja jadi saksi ya. Kebanyakan mereka yang terdiam. Mungkin Tuhan itu ya yang menyertai saya, bukan saya Yusnita, gak ada apa-apanya. Lalu saya katakan lagi ke pengacara, Bapak, jangan-jangan Bapak ini juga majelis gereja. Jangan Bapak juga hamba Tuhan Pak. Diutus aja sama Tuhan di sekuler. Iya Bu, saya pernah sekolah Alkitab. Oh? Di mana dia sebutkan? Kaget saya saudara. Karena gak usah saya sebutkan saudara. Lalu saya bilang, ya Tuhan Pak, sadar. Gak ada yang kebetulan Pak saya hadir di tengah-tengah ini. Saya tidak punya kepentingan apapun. Saya banyak juga gak sejalan dengan orang-orang gereja itu. Tapi cara saya gak begini Pak. Saya meluruskan. Karena banyak kan orang tergiur, ini saya luruskan kembali.
karena di situ banyak orang kaya, mungkin banyak perpuluhan. Ini ibu gembalanya nih, sengaja saya bawa. Hati-hati Pak, jangan Bapak membeli kucing dalam karung. Habis nyawa, habis rampas, habis pula keselamatan dalam diri Bapak. Bapaknya mendapatkan neraka nanti. Karena tujuan ketamakan ini di dalam diri Bapak ini semuanya. Tanya nih, saya tanya Bu Gembala, jawab dengan jujur. Kamu gak usah takut. Berapa orang di gereja kamu itu yang membayar perpuluhan yang tetap? Berapa orang? Setengah nangis dia jawab, sebenarnya cuma 2 orang yang. Karena setiap saya melayani ke situ, hati saya merintih. Banyak orang kaya di situ katanya gini dan gitu-gitu nih. Kok keadaan mereka nih gini? Untung saja Bu Gembala ini guru SD. Makan nasi goreng kalau ada tamu kalang kabut. Karena bagaimana mencukupkan uang itu? Padahal orang kaya di dalam itu. Jadi orang melihat karena banyak orang kaya di dalam itu, mungkin banyak persembahan, banyak perpuluhan. Kenapa? Karena tiap Natal benar gereja mereka tuh berpesta pora. Orang kaya tuh ngumpulin duit itu semua. Semua orang dapat sembako. Ganti bungkus kursi itu aja ya. Apa tuh? Kalau kursi itu kalau dibungkus, udah bagus kursi dibungkus lagi. Nah, satu aja itu 350, satu diganti tiap tahun itu saudara. Tapi kenapa ya Bapak Ibu Gembala ini kok? Saya menanya sampai campur jauh-jauh itu kan saya nggak etis ya saudara ya gitu. Tapi kan kita nginap di situ kita berasa tuh. Kadang-kadang saya aja pergi belanja masak di situ rame-rame. Nah satu kali memang karena udah saya anggap kayak anak keluarga gitu, banyak curhat sama saya. Berkali-kali saya nasihati ya Bapak Gembala ini karena memang ada hal yang tidak beres yang dia lakukan itu, maka saya anggap seperti anak saya gitu. Sampai suatu kali memang saya tanya suami istri ini sebenarnya kok kamu nih lihat kamar belakang nih kayak gudang, meja makannya kayak gini. Karena saya pelayanan ke tempat-tempat lain bagus, punya ada mobil, ada ini kalau jemaatnya ya kelasnya seperti itu ya. Akhirnya dia nangis tuh suami istri itu duduk. Enggak Bun, sebenarnya cuma ini dia bilang cuma 2 orang lah, segini gitu. Nah kalau yang satu ini memang dia taruh di bank, lalu dia kasih aja ATM-nya, kapan diperlukan pakai aja. Tapi kan tidak jelas juga entah uang kita entah tidak di situ. Katanya perpuluhan itu ditaruh di situ. Kan Pak Gembala butuh untuk pelayanan, kemana aja pakai aja. Emang itu duit Bapak begitu. Jadi kalau untuk yang lain-lain tuh kayaknya mereka takut, kecuali untuk pelayanan. Saya pergi kemana-kemana beli tiket pesawat apa itu, iya saudara gitu. Tapi kebutuhan setiap hari ini kan penting. Ganti kursi penting dong. Miring-miring tuh kursi. Nggak gereja aja yang dibagus-bagusin kan. Pastori juga perlu dong. Tempat tidur aja di situ, sakit badan saya tidur di situ. Udah berkayu-kayu gitu, udah kasurnya tuh tipis saudara. Saya lihat itu. Terus orang memperebutkan. Saya jalanlah otak seni, jangan itu. Maka saya bawalah nih Ibu Gembala. Nah, kagetlah semuanya juga yang mendengar itu. Apalagi nih roraku si tamak ini udah mulai gelisah mereka. Saya bilang kalau kamu bohong Bu Gembala, terakhir kita bertemu dan saya tidak akan mengenal kamu lagi. Saya paling benci dengan pembohong. Katakan sejujurnya. Itulah kadang-kadang saya dapat berkat baju pakaian, saya kasih. Itulah dia pakai baju udah bagus-bagus. Orang bilang itu bajunya bagus-bagus. Kebanyakan ya, mungkin yang lain juga ada. Nah, kalau saya ada berkat ke sana, justru saya dapat hasil pelayanan itu saya berbagi di situ. Akhirnya saya sampai bertanya seperti itu. Nah orang kok mau merebut? Memang dalam keadaan renovasi setelah suaminya ini ya dimasukkan ke penjara itu majelis itu dan sebagian orang tuh renovasi ya miliaran juga saudara di renovasi. Nah mungkin ini nih pikiran nih tamak-tamak ini berkumpul. Aduh,
enak nih, paling besar nih gereja nih di sini. Wah, kita cari aja. Kan kalau orang bulus tuh kan akalnya banyak aja yang jahat-jahat itu. Nah, sampai ke situ. Nah, tidak ada yang kebetulan lagi. Kebenaran saya juga ke situ, mau mengurus tanah saya. Tahu yang terjadi, saya belok ke oh ini, ketemulah kasus ini dulu. Saya kasihan juga melihat datang ke situ. Nah, diizinkan. Lalu saya hari Minggunya saya diminta saya khotbah di situ. Terus akhirnya mereka sudah agak bingung juga. Saya bilang, sekali lagi saya katakan, saya sudah banyak bicara dengan orang yang kamu kasuskan tuh, tuduh gugat itu. Tidak ada sertifikat tuh, percuma kamu pakai pengacara sana sini, tidak ada. Dan akan kita buktikan sampai ke ujung bumi nanti. Dan ini nih ibu gembala, kan tuduhannya gitu kan, ibu ini yang menggadaikan, bersumpah nangis dari situ. Saya tidak pernah lihat itu sertifikat itu, kalian. Nah, akhirnya mereka beralih. Hari Sabtu itu mereka katakan bahwa kalau nggak gini aja, karena jemaat sudah terpecah menjadi dua, jadi gereja itu dipakai berdua. Yang satu pakai pagi, yang satu pakai sore. Saya bilang itu tergantung kalian di sini. Tapi aneh aja menurut saya sih. Kalau begitu jalannya, saya bilang itu kan sedang direnovasi. Untuk selanjutnya, ini katanya udah masuk duit 2 miliar di situ. Selesai barangkali tuntas sekitar 4 miliar. Berarti kelompok kalian siapin 2 miliar. Karena itu udah berjalan tuh hampir 2 miliar. Seenggak-enggaknya bagi 2 lah. Untuk pengeluaran pembangunan gereja ini. Yang kelompok ini, yang kelompok ini. Wah, nggak bisa gitu. Loh, saya bilang kenapa nggak bisa begitu? Kan mau dipakai berdua. Nggak, gini aja deh Bu Isnita. Lebih adilnya ya. Biar Tuhan bekerja. Oh iyalah, ini juga Tuhan sedang bekerja nih untuk kita. Voting aja. Oh iya, saya bilang udah aneh banget ini. Kalau ditanya ke nurani saya tidak setuju. Tapi kalau itu keputusan kalian, lakukan. Besok hari Minggu kan kumpul semua. Saya minta kumpul deh. Lalu voting. Jangan sampai kalian ini masuk nanti ya, ke media, dipertontonkan ke seluruh dunia, nanti ini diekspos. Kita kasih jalan keluar gini-gini, enggak juga. Kalian nanti udah lakukan saja. Saya bilang saya juga nggak bisa berlama-lama di sini, saya punya urusan. Akhirnya hari Minggu saya khotbah, saudara, hari Minggu kumpul. Bersaksi lah itu pengacara. Saya nggak tahu bagaimana caranya. Tahu saudara kerupuk, kalau dikasih air, menciut. Saya bilang sudah, saya tunggu habis ibadah kan mau voting. Gak jadi saudara voting. Saya bilang kalau gak jadi, di sini kan tanah luas. Kalian orang-orang kaya. Ini mungkin Tuhan bilang kembangkan. Beli aja tanah di mana, bangun. Bangunnya di situ. Biarkan ini di sini. Nama Tuhan dipermuliakan. Pekerjaan Tuhan dilebarkan. Tahu dong, nggak semua juga setuju dengan perkataan saya. Pasukan sakit hati kan tetap ada juga. Sangka saya dikasih apa-apa kali sama mereka itu, sebenarnya tidak. Seperak pun tidak. Nggak, bukan itu saya. Saya ingin melihat dan merasakan pembelaan Tuhan lewat kehadiran saya ini. Sejauh mana? Hati-hati Pak pengacara. Kalau kau terus mau dipakai oleh orang-orang yang bengkok hati ini, kau akan berurusan dengan Tuhan saya. Kau lihat nanti. Besoknya saya pulang saudara, dengan harapan kan mengurus itu tanah saya kan udah terbengkalai. Apa yang terjadi sama diri saya?
Salah satu dari orang ini juga ketika ditelepon oleh orang yang akan membeli tanah itu untuk teman saya ini, pendeta ini, saudara, batal total, saudara. Wah, jangan itu, tanahnya itu gini, nanti saya jengcer. Saya nggak jual beli tanah. Saya kalau dibantu begitu aja rasanya, ambillah itu. Kalau memang dia mau memberi untuk teman saya itu, puji Tuhan banget lah. Nah, bukan nego jual beli begitu, saudara. Pendek cerita, batal, saudara. Itu benar agak menangis saya. Tuhan, urusan orang lain selesai, sementara urusan saya. Tetapi saya bersyukur Tuhan, karena Tuhan bisa memakai saya untuk orang-orang petinggi-petinggi ini. Namun saya akan menunggu jawaban dari Tuhan tentang kasus ini. Apa yang terjadi, saudara? 3 bulan kemudian pengacara itu masuk penjara. Dan belum lama, ada setahun, maka orang yang membatalkan yang pengkhianat itu, saudara, oh jangan boleh tanah Bu Isnta gini, pada begitu baik sama saya. Tapi karena dia kelompok dari pasukan sakit hati ini, saudara, ya, saya sempat tunjuk dia, kamu hamba Tuhan kemana-mana, kalau saya mau menjatuhkan kamu bisa, kesaksian kamu gak ada yang beres. Tetapi saya tidak mau menjatuhkan sesama, karena kamu ada hamba Tuhan. Tapi kamu masuk dalam kelompok ini, kamu akan terima juga akibatnya. Tiba sakit, meninggal juga dia, saudara. Begitulah cara Tuhan menyertai kehidupan saya. Sampai sekarang saya belum pernah ke tempat itu. Tempat itu sudah dibangun lebih bagus. Sampai gembala itu, tempat itu, Kak, kapan Kak melayani ke sini Kak, gini. Ya kalau Tuhan belum izinkan, ya saya belum bisa datang ke situ, ya. Terus gimana? Enggak Kak, udah aman sekarang, enggak ada lagi yang ganggu-ganggu. Jadi udah yang itu yang tidak sejalan sama kami akhirnya beli tanah, lalu mereka juga rencana mau membangun di situ. Tuhan ini bekerja dengan caranya. Kita ikuti aja irama Tuhan itu. Janganlah tamak, saudara. Jangan tamak. Tuhan kita Tuhan yang hidup. Kita baca ya di Lukas pasal 12 ini, ayat yang ke-13. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, saudara siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara antara kamu, pengantara atas kamu? Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung pada kekayaannya itu. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat, sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan menambah lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, ada padamu banyak barang, bertimbun untuk bertahun-tahun lamanya.
beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Tuhan Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di dalam Allah. Tuhan memberi perumpamaan atau gambaran kepada orang kaya, ingin kaya lagi, ingin kaya lagi, ingin kaya lagi sampai menumpuk-numpuk itu harta. Udah gereja besar, diperbesar lagi, diperbesar lagi. Kalau sudah cukup ya untuk penampung jemaat, ya sudahlah. Arahkan jemaat juga untuk membangun gereja yang belum jadi. Bukankah kita diberkati untuk memberkati? Tetapi nasib orang kaya yang tamak itu, saya yakin akan sama dengan yang kita baca ini. Dia akan mati tanpa menikmati berkat-berkat itu, saudara. Perbesar. Saya juga, kadang melihat, tapi kita kan, saya tegas pada tempatnya, saudara. Kayak saya bertemu dengan hamba Tuhan, itu saya sampaikan, kok kalian bisa berkumpul bersama-sama di sini untuk merampas tempat itu dengan gugatan palsu, fitnahan itu. Penggugat itu di situ bukan lagi pendeta, ditulis pengusaha. Itu aja udah bohong besar. Emang you pengusaha? Kan you gembala, pendeta. Itu aja dengan tipu gitu. Apa memang sedikit lagi mereka merasa berhasil itu, saudara. Tapi entah kenapa saya harus ngurus tanah saya, kok saya belok ke situ. Karena nggak ada yang berani juga ngomong seperti saya, bicara seperti itu. Karena saya nggak punya kepentingan apa-apa. Hanya melihat ketidakadilan itu di depan mata saya. Loh, kok ini begini, kok ini? Saya tinggal balikin. Saudara nggak punya kasih sama sekali. Jangan kan, ya saudara, untuk menyatakan kepada dunia ini, saya adalah hamba Tuhan, utusan Tuhan. Dasar pelayanan saya adalah kasih. Kita harus mengasihi, harus memberi, harus rela berkorban. Saudara sendiri lebih jahat daripada lintah darat. Nih, suaminya masuk penjara, kan nih orangnya nih. Saya tanya, coba pernah nggak ibu gembala nih, bapak-bapak ini nih, hamba Tuhan nih, kan nih satu sinode sama kalian nih, satu organisasi nih. Pernah nggak dia datang selama 2 tahun nih? Lihat kamu nih Bu Gembala, lalu bawa beras 2 liter ke apa 5 kilo, pernah nggak? Enggak, Bun. Mereka nggak bisa membantah fakta, saudara. Lalu mengataskan nama hamba Tuhan, pelayan Tuhan, oh jiwa saya aja saya korbankan untuk jiwa. Tuhan bukakan di depan saya, haruskah saya diam? Saya melihat bagaimana pembelaan Tuhan. Tuhan itu tidak tidur, saudara. Tidak tidur. Dia punya waktu, punya cara untuk menyingkapkan itu semua. Kalau mau belakang-belakang aja, mungkin tidak akan terbuka lebar seperti ini. Saya nggak tahu apa jadinya itu di situ. Ya mungkin Tuhan akan utus orang lain juga barangkali ya. Tapi yang saya rasakan, bermusuhan aja udah. Kalau kita memang berbeda pendapat, kalau saya ya saudara, misalnya dalam satu gereja itu kita nggak cocok lagi nih, gembala ini udah menyimpang umpamanya, nggak seperti dulu lagi. Kalau saudara tidak bisa bertahan, ya pindahlah ke tempat lain, atau bangunlah gereja di tempat yang lain. Mungkin saja saudara bisa lebih baik dari tempat yang lama ini. Kalau saya setuju aja tuh begitu. Tapi caranya, saudara, kok cara seperti ini? Itu bukan memperlebar kerajaan Tuhan, menghancurkan
pekerjaan Tuhan di bumi ini. Yang satu membangun, yang satu menghancurkan. Kasih nggak jalan. Juga membangun gereja itu janganlah dengan dana-dana korupsi itu. Mengatasnamakan Tuhan tuh nggak bisa disogok, saudara. Dan ada juga itu saya lihat orang yang tadi baik sama saya luar biasa, bisa lo nggak tegur saya. Entah gara-gara itu saya juga nggak ngerti. Biasa memberkati saya kadang-kadang ya 200, 300 kadang-kadang kalau saya datang. Sama sekali enggak. Ya bangun gereja juga ada ya. Kalau kelompok-kelompok begitu di situ. Ya masuk penjara juga saudara karena korupsi. Nggak ada alasan kau membenci saya, memusuhi saya, itu nggak ada alasan. Saya nggak ada keuntungan, nggak ada apa-apa di situ. Saya hanya membuka ya mata hati saudara yang tertutup itu. Nggak elok seperti itu. Walaupun saudara nggak punya gereja, nggak pantas mengambil hak orang itu dengan tuduhan palsu begitu. Fitnah itu saudara. Terus kita melayani. Oh haleluya, memberkati dengan jubah-jubah besar itu. Itu munafik. Itu yang dibenci oleh Tuhan Yesus. Celakalah engkau hai orang-orang munafik. Saya alami. Saya pulang lagi, aduh saya lihat pembangunan tempat ibadah saya terbengkalai saudara. Uang yang sudah kita serahkan dibawa kabur. Orang bilang, tuh gimana kurang doa kali Bu Isnita itu. Kok sial begitu. Ada lagi yang begitu saudara. Saya bisa katakan, kalau ini seizinnya Tuhan kami harus melewati. Pasti ada aja pertolongan Tuhan. Pasti ada. Saya bilang sama anak saya kan gak bocor-bocor karena belum diplester sekarang itu, sampai sekarang itu saudara ya, di dinding itu. Jadi bocor-bocor begitu, rusak plafon. Saya bilang gak apa. Setiap curahan hujan itu membuat tempat ibadah itu menjadi rusak. Dan itu akan berbalik kepada orang yang melarikan uang pembangunan itu. Orang yang berjanji-janji palsu itu akan menuai itu. Kita tetaplah berbuat baik. Tetap saja berbuat baik. Apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Nah, teman-teman ya, walaupun sedikit-sedikit dari sini sampai itu berdiri kan saudara, kan modal utama yang dari Bapak itu cuma 100 juta. Sekarang sudah terbangun itu dan sudah dapat di atas kamar 3. Cuma saja mungkin sekitar 10% lagi itu saudara ya, karena belum diplester lah bagaimana saudara ya, belum diaci begitu. Diplester sih sudah ya, tapi kan diaci namanya itu, terus baru dikasih aquaproof itu ya, mungkin itu bisa. Nah juga akhirnya kan nggak bisa juga beli atap yang bagus itu ya, atapnya jadi atap yang murah, yang enteng itu, yang genteng pasir kata orang itu. Kalau tingkat di atas itu kan angin kencang itu suka terbuka. Persoalan orang selesai, gereja orang dibangun besar sekali kalau saya lihat gitu ya di FB di YouTube. Sementara kami seperti itu. Tetapi tidak saya hanya puas saja saudara ya, karena Tuhan memakai saya sebagai alatnya untuk orang penting itu, dan gereja itu tidak jadi dirampas, dirampok, dan mereka boleh beribadah dengan tenang. Yang ini bisa lagi membangun di tempat lain. Ketamakan itu coba lihat di dalam diri kita, ada nggak itu? Kadang-kadang kita dengan pengerja, dengan tetangga, dengan adik, dengan mertua, jangan pelit-pelit ya, jangan serakah. Berbagi itu penting. Karena Tuhan kita tuh mengajarkan kita murah hati. Murah hati. Murah hati itu berharga di mata Tuhan, untuk bagian dari sifatnya Tuhan. Ya, untuk kita aja terus. Untuk anak kita, ini kita, pengerja kita, kan dia juga manusia itu. Dia bukan babu, bukan pembantu. Cikal bakal menjadi hamba Tuhan yang akan terkenal. Banyak tuh dari pengerja yang tertekan itu akhirnya jadi pengerja.
Dan yang menekan-nekan gembala-gembala banyak sakit-sakit sampai pikun, sampai mati, saudara. Nah, introspeksi diri. Yuk kita perbaiki kehidupan rohani kita ini. Perbaiki. Saya percaya Tuhan masih bekerja sampai hari ini di dalam dunia ini. Undang dia dalam hidup kita. Minta dia menguasai kita. Minta dia duduk di tempat yang terpenting di hati kita itu untuk menguasai kita. Sehingga kita bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Melayani bersama dengan Tuhan. Bekerja bersama dengan Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.